Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Naditya Paramita dengan NIM 203121001 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab 2A akan menjelaskan mengenai pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam. Beliau bernama Abdu Ar-Rahman bin Al-Hasan bin Khaldun. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan tahun 1332 Masehi atau 732 Hijriah. Sejak kecil, beliau telah mendapatkan didikan langsung dari orang tuanya untuk mempelajari dasar-dasar pemahaman Al-Quran dan dilanjutkan kepada seorang yang ahli dalam Al-Quran bernama Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Said Al-Ansori. Berikut daftar dari karya-karya beliau. Ibnu Khaldun telah meletakkan prinsip-prinsip proses belajar mengajar sebagai sesuatu hal yang sangat mendasar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Prinsip-prinsip tersebut secara garis besarnya meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya penahapan dan pengulangan secara berproses yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa dan tema-tema yang diajarkan secara bersamaan. Seorang guru hendaknya memberikan pemahaman secara bertahap mengenai masalah yang terdapat dalam setiap bab, tanpa memberikan keterangan yang rinci dan tanpa memberikan prioritas, tetapi dengan memperhatikan kemampuan dan daya serap siswa dari pemahaman yang diterimanya. Setelah itu, pada proses kedua, seorang guru harus memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan beberapa keterangan pada tema-tema pelajaran yang terkait. Ketiga, seorang guru hendaknya menjauhkan penjelasan yang bersifat umum dan global dan tidak meninggalkan hal-hal yang sulit dipahami serta tidak menutup-nutupi, kecuali menjelaskan dan membuka hal-hal yang masih terkunci. Poin yang kedua, tidak membebani pikiran siswa. Oleh karena itu, seorang guru hendaknya selalu mempersiapkan cara yang akan dipergunakan dan dikembangkan dalam proses memberikan pemahaman dan penerimaan ilmu secara bertahap, terutama ketika ia berusaha memberikan materi baru atau pengetahuan baru yang tentunya akan memberikan beban tambahan dalam proses penerimaan pengetahuan dan materi lainnya. Seorang guru hendaknya pula selalu menjelaskan tujuan dan target yang ingin dicapai secara bertahap. Apabila tidak memperhatikan hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar akan selalu berjalan di tempat atau stagnan, melemahkan pemahaman dan konsentrasi, dan menjauhkan dari persiapan belajar mengajar yang seharusnya dilakukan. Dampaknya akan memberikan kesan bahwa ilmu itu terkesan sulit, dan akhirnya timbullah rasa malas pada diri siswa. Poin yang ketiga, tidak pindah dari satu materi ke materi lain sebelum siswa memahaminya secara utuh. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa dalam proses belajar mengajar, seorang siswa merupakan objek. Seorang guru tidak dianjurkan berpindah pada materi yang baru sebelum ia yakin bahwa siswanya telah paham terhadap materi pelajaran yang lalu. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa dan daya kesiapan yang dimilikinya. Dua hal inilah yang akan membentuk pemahaman yang dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan dan watak baru yang dapat mendukung prestasinya. Poin yang keempat, lupa merupakan hal biasa dalam belajar. Solusinya adalah dengan sering mengulang dan mempelajarinya kembali. Ibnu Khaldun dengan prinsip belajar mengajarnya menghendaki agar seorang guru juga memperhatikan terhadap proses pendidikan potensi yang dimiliki seorang siswa. Pendidikan terhadap potensi pada individu menuntut agar siswa tersebut memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut tentu membutuhkan proses waktu, dan waktu pun berperan secara negatif terhadap memori seseorang. Namun, hal negatif tersebut dapat diselesaikan dengan senantiasa mengulang kembali tanpa adanya pemisahan tempat dan memutuskannya, karena hal ini akan mendatangkan sifat lupa dan sulit membentuk potensi. Poin yang terakhir, tidak bertindak keras terhadap siswa. Menurut Ibnu Khaldun, tindakan keras atau kasar terhadap siswa dapat menyebabkan munculnya sikap rendah diri,
dan mendorong seseorang memiliki perilaku dan kebiasaan buruk. Menurutnya, siapapun yang mendidik dengan proses kekerasan dan pemaksaan, maka pemaksaan yang ditujukannya akan mengakibatkan seseorang mempunyai sifat dusta dan buruk, sehingga membuat seseorang memiliki ruang gerak yang sempit. Sifat pemaksaan akan mendatangkan kemalasan, menciptakan siasat dusta, merugikan, dan sering berdalih tanpa memperhitungkan dengan kata hati nuraninya. Hal tersebut dikarenakan perilakunya selalu di bawah tangan-tangan yang melakukan pemaksaan. Selain itu, menurut Ibnu Khaldun, kekerasan dapat menciptakan tipu daya dan penipuan, sehingga akhirnya dapat membentuk sebuah kebiasaan dan perilaku yang tidak baik. Kesimpulan dari pemikiran Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam, yang pertama, adanya penahapan dan pengulangan secara berproses. Yang kedua, tidak membebani pikiran siswa. Yang ketiga, tidak pindah dari satu materi ke materi lain sebelum siswa memahaminya. Yang keempat, lupa merupakan hal biasa dalam belajar. Solusinya adalah dengan sering mengulang dan mempelajarinya kembali. Dan yang kelima, tidak bertindak keras terhadap siswa. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.